وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين Walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini di malam ke-15 kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk saya pribadi maupun kepada seluruh hadirin untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan introspeksi, muhasabah. Berlalu setengah dari Ramadan, apa yang sudah kita perbuat dan bagaimana kualitas daripada ibadah yang telah kita lakukan. Ini penting, sebab tanpa adanya hal tersebut kita tidak akan mengalami kemajuan. Olehnya saya tidak bisa memvonis per individu, tetapi kita sendiri yang melihat diri kita, mana yang ada kekurangan, tambal, benahi. Mana yang belum kita kerjakan dan ternyata masih bisa kita lakukan, maka persiapkan untuk dilakukan. Jangan ditunda. Nah, dan di kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hal terkait dengan ibadah yang akan kita lakukan di 10 akhir Ramadan. Dimaklumi di 10 akhir Ramadan, di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah melakukan iktikaf. Ya. Nah, beliau melakukan iktikaf. Istri beliau seperti Aisyah radhiyallahu taala anha itu menceritakan sebagaimana haditsnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, beliau radhiyallahu anha menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah beliau luput dari melakukan iktikaf, maka beliau akan melakukan iktikaf ganti atau mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Ya, sebagaimana hadits yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'taqafa akhir ashr min Syawal qada'an li'tikafi Ramadan, fa innahu lam ya'taqif dzalika fi Ramadan. Beliau mengqadha i'tikafnya yang beliau luput tidak lakukan di 10 akhir Ramadan. Beliau lakukan di 10 akhir daripada bulan Syawal. Naam. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum daripada iktikaf ini itu sangat dianjurkan. Olehnya para ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Maka jangan kita sia-siakan. 10 akhir Ramadan itu, kalau memang kita bisa melakukan iktikaf. Nah, dan tentu untuk orang yang melakukan iktikaf itu ada persyaratan-persyaratan yang mesti ia penuhi sehingga ia bisa dikatakan beriktikaf dengan baik dan benar. Namun sebelumnya kita mau tahu dulu apa itu iktikaf. Apa itu iktikaf? Mungkin agak mirip-mirip atau rancu dengan istrikaf.
Ya. Pernah dengar istilah istrikaf? Pernah ya? Nah, itu istilah buatan orang majhul. Ya, tidak dikenal. Nah, sekaligus sindiran bagi orang yang tidak mampu melakukan iktikaf di masjid, dia hanya mampu iktikaf di rumah bersama dengan istrinya. Makanya istrikaf. Ya. Dari sisi syar'i tidak ada. Ya, tidak ada dalil syar'inya. Nah, baik. Apa artinya iktikaf? Iktikaf secara bahasa adalah al-iqamatu 'ala syai'. Al-iqamatu 'ala syai', yaitu menetap ya atau tinggal pada sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah luzumul masjid. Berdiam diri di masjid, ya. Biniyatin li'ibadatillahi fihi, dengan niat untuk beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Min syakhsin mahsusin. Ya, orang yang beriktikaf ini adalah syakhsin mahsusin, orang yang khusus. Ya, bukan semua orang, bukan semua manusia, bukan semua kaum muslimin. Nanti disebutkan apa saja syaratnya. Kemudian bisyurutin makhsusah. Ada juga syarat-syaratnya. Ala sifatin makhsusatin. Teknis pelaksanaan iktikaf juga ada SOP-nya. Ada juknis, ada juklaknya. Fi zamanin makhsusin. Dan juga waktunya khusus. Ya. Waktunya khusus. Nah, kita ringkas syarat-syarat iktikaf. Orang yang mau beriktikaf, syarat pertama yang dia mesti penuhi adalah dia mesti muslim. Ya, dia muslim atau orang Islam. Makanya kalau ada orang kafir yang mau iktikaf, ini istilah apa yang cocok? Orang kafir atau non muslim? Orang kafir, ya. Kalau di penjelasan hukum kayak begini disebutkan orang kafir, ya. Kalau dalam hubungan sosial kemasyarakatan ya non muslim. Ya, setiap istilah itu ada tempatnya. Ya, likulli maqam maqal istilahnya. Ya. Nah, sudah pernah kita bahas itu. Ya. Misalnya antum punya ada pegawai baru yang datang mutasi dari tempat lain. Lihat dari namanya tidak yakin dia muslim, ya. Maka ketika antum kenalan kan tidak mungkin antum mengatakan, "Apakah kamu kafir?" Iya kan? Nah, pasti antum katakan, apakah Anda non-muslim? Iya, kan begitu. Iya kan? Nah, tapi kalau bicara tentang hukum, baru kita katakan orang kafir. Iya. Iya. Setiap ucapan ada tempatnya. Iya. Nah, apalagi kalau ada yang memang kawin campuran. Iya. Dia menikah dengan seorang perempuan yang masuk Islam, dia dari keluarga non-muslim. Otomatis mertuanya orang kafir. Ya. Nah, masa antum mau jelaskan ke masyarakat, ya, itu orang tua saya kafir. Nah, tidak ghairu munasib kalau bahasa Arabnya, tidak tepat. Ya. Nah, semua keluarga dari pihak mertua masih non-muslim. Ya. Nah, tapi kalau bicara masalah hukum, iya, siapa orang yang berhak untuk iktikaf? Syaratnya pertama muslim, bukan orang kafir. Ya. Nah, sebab amalan orang kafir tidak ada gunanya. Walaupun mereka ini melakukan amalan terbaik sekalipun tidak ada manfaatnya. Ya, innal ladzina kafaru la anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftaru bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum azabun alim. Seandainya orang kafir punya kekayaan sepenuh bumi, dia pakai itu untuk menebus dirinya supaya tidak masuk ke dalam neraka, matuku bila minhum. Allah tidak menerimanya sama sekali. Ya, kenapa? Landasannya mereka kafir. Apapun dibangun di atas kekafiran, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, pada hari kiamat diperhadapkan semua amalan. Ada amalan diperhadapkan kepada Allah, dijadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan.
nggak ada gunanya. Ya. Nah, makanya orang kafir ya tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua, dia mesti akil, orang berakal. Ya, bukan orang gila atau setengah gila. Nah, tapi di sini semuanya berakal ya. Insyaallah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, minimal dia mumayyiz. Minimal mumayyiz. Mumayyiz itu minimal ya diperkirakan usianya 7 tahun. Dan dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Ya, ketika ditanya, "Nak, kamu lakukan apa?" Ya, salat. Oh, mumayyiz itu. Ya, jangan sampai ditanya dia sedang salat. "Tadi kamu lakukan apa?" "Makan." Ah, belum mumayyiz itu. Ya. Nah, itu mumayyiz. Ya. Bisa kita tanya-tanya siapa tahu di sini ada yang belum mumayyiz. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah niat. Iya, sebab semua amalan harus dengan niat. Ya, niat ini yang membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Niat juga yang membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah wajib dengan ibadah yang sunnat. Tetapi niat tersebut tidak dipersyaratkan diungkapkan dengan lisan. Ya, saya tidak mau mendengar nanti ada yang mau itikaf masuk kaki kanan, nawaitul i'tikafah hadzal masjid ibadur rahman. Contoh ini itu, ya. Sekarang kan serba begitu, selalu serba nawaitu. Padahal kita jalan saja dari rumah ke masjid sudah ada niat untuk apa itu? Itu sudah niat itu. Ya. Nah, kita niat tikaf 10 akhir Ramadan, Masya Allah. Tidak perlu kita umumkan, begitu masuk masjid sudah terhitung. Ya. Nah, jadi harus dengan niat. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kelima, iktikaf dilakukan di masjid. Ya, di masjid. Nah, dilakukan di masjid. Nah, bukan di rumah. Kalau di rumah namanya dua aja, kalau bukan istirikaf istirahat. Ya. Nah, iya. Mudah-mudahan tahun ini ya semangat iktikafnya itu tinggi. Ya. Sekedar untuk memotivasi, siapa tahu dengan itu semangatnya bertambah, dikasih keutamaan. Ya, haddatsana anni min jaddi. Ya, siapa saja yang iktikaf di Masjid Ibadur Rahman, maka insyaallah dijamin makan sahurnya. Ya. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan selama ini. Jangan iktikaf. Oh, enggak makan sahur ki. Jauh mata. Insyaallah. Ya. Nah, iya. Dan sudah ada yang siap menanggung satu kali makan sahur 50 orang. Lebih daripada itu mendaftar ke sampai punya masjid. Maksudnya supaya dialokasikan. Toh? Dialokasikan lagi sekian lebihnya. Ya, makanya yang punya masjid juga harus mendata ya, siapa saja yang lebih dari 50 orang itu. Tapi kalau melihat jumlah yang biasa datang 50-an itu. Ya. Nah, karena soalnya yang jarang datang itu jauh lebih banyak. Biasanya yang mereka datang kalau ada acara besar, ada tabligh akbar, ada tamu dari luar, ya pasti full itu begitu. Sama aja kalau seperti dulu waktu masa jahiliyah, kalau ada artis dari luar, hebat itu. Tapi kalau artis lokal, tidak begitu diperhitungkan itu. Nah, makanya begitu sih. Nanti, muncul itu semua kalau datang artis dari luar, datang. Ya, tabligh akbar, acara besar baru datang. Nah, insyaallah mudah-mudahan mereka ini yang belum datang, tergugah hatinya untuk melakukan iktikaf. Jadi harus di masjid. Nah, bagian dari syarat yang kelima ini, masjid tersebut ditegakkan sholat berjamaah. Ditegakkan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, sholat berjamaah 5 waktu hukumnya wajib. Iya. Kalau di masjid tersebut tidak ditegakkan 5 waktu, menafikan tujuan iktikaf. Apa tujuan iktikaf? Menetap di masjid.
Iya, artinya kalau mau sholat dia mesti keluar. Iya. Nah, dan para ulama tidak terlalu mempersyaratkan sholat Jumat dilakukan. Sebab sholat Jumat tidak selalu dikerjakan, hanya sekali dalam sepekan. Nah, tapi sholat berjamaah harus tegakkan di masjid tersebut. Iya. Nah, ini syaratnya. Kemudian, iya, tadi kita sudah singgung tentang hukum i'tikaf. Hukumnya sunnah, iya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tekankan. Nah, apa tujuan dan hikmah kita melakukan i'tikaf? Iya. Orang yang melakukan i'tikaf ini tujuannya, iya, bagaimana selama di 10 akhir Ramadan ada bentuk totalitas dalam ibadah. Ada bentuk totalitas di dalam beribadah. Dan salah satu yang ingin dicapai, iya, khususnya di malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu, iya, itu betul-betul diisi dengan ibadah. Diisi dengan ibadah. Nah, makanya bagi yang mau melakukan i'tikaf, sebaiknya diperhatikan ya. Jangan terlalu banyak main. Ya. Pagi, siang, sore main moko. Malam jangan terlalu banyak main. Iya, bagaimana kalau ngobrol? Boleh, tapi jangan terlalu terlalu lama. Ya, ngobrol setengah jam. Ya, begitu baca Al-Qur'an 15 menit. Masya Allah, kan tidak begitu Iya. Nah, iya. Makanya insya Allah ada qiyamul lail di 10 akhir Ramadan di sini. Iya. Biasanya dimulai jam 1. Iya. Biasanya dimulai jam 1 malam. Iya. Yang mau tidur silahkan tidur memang. Utamanya yang masih kerja besoknya, tidur memang sebelum itu. Jam 1 dikasih bangun. Iya. Kalau pengalaman sebelumnya, bagaimana kalau tidak mau bangun? Maka kita ikuti anjurannya Nabi. Ya, anjurannya Nabi sebutkan tentang pasangan suami istri. Ya, rahimallahu imra'an. Ya, semoga Allah merahmati ya seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia menegakkan qiyamul lail, lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abat, istrinya tidak mau, dia percikkan air supaya bangun istrinya. Nabi juga sebutkan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, dia tegakkan qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya. Ya, fa in abah, suaminya enggak mau bangun, maka dipercikkan air. Ya, 6. Ini mendapat doa dari malaikat. Ya, jadi dipercikan air. 6. Kuantitas air diperbanyak. Kuantitas air diperbanyak. Kalau dipercikkan kan, iya. Nanti ditambah dengan segayung. Ya. 6. Kalau segayung juga belum bangun, setandon. Hanya besoknya siap-siap menjemur karpet. Ya. 6. Iya. Dan insyaallah untuk yang i'tikaf disiapkan karpet. Ya, mungkin karpet yang di depan ini digeser ke belakang, yang dipakai sholat karpet yang baru. Ya, sebab masih ada karpet yang sumbangannya orang, yang orang itu mau mengalir pahalanya. Mana mau mengalir kalau berdiri karpetnya di situ, kasihan. Ya, jadi nanti digeser ini yang habis pakai tuh, biasa diinjak, biasa dipakai, kasih ke belakang, pakai tidur. Ya, pakai i'tikaf. Nah, di depan sini baru semua. Insyaallah ada yang punya mesin nanti dia ngatur semua. Tapi tolong bawa pengalas. Ya. Ya. Nah, tolong bawa pengalas. Iya, jangan sampai apakah air liur mau apa segala macam toh. Nah, walaupun itu air liur najis atau bukan? Walaupun itu bukan najis, tapi ya kayak gimana lah begitu. Ya, antum tahulah, tidak perlu dijelaskan. Nah, posisi untuk tidur kalau di masjid-masjid yang umumnya teman-teman i'tikaf itu punya bilik-bilik sendiri. Tujuannya apa? Masing-masing fokus dengan ibadahnya. Ya, masing-masing fokus dengan ibadahnya. Hanya kalau dibikin bilik-bilik ini, tidak muat. Palingan 10-an 12 di sana.
Ya, nah. Makanya doakan saja mudah-mudahan masjid yang baru itu lebih besar. Ya, insyaallah. Nah, yang jelas yang mau tidur di belakang tidurnya. Di sini tempatnya untuk menegakkan ya qiyamul lail. Biasanya mulai jam 1 dan selesai itu menjelang setengah jam sebelum subuh. Ya, itu waktunya sahur. Sahurnya memang begitu. Sahur begitu selesai makan sahur sudah azan. Ya, jangan sahur jam 2, jam 3. Habis makan sahur tidur. Salat subuh jam 8 sekalian berangkat ke kantor. Iya. Nah, jadi begitu selesai itu dan memang nikmat itu. Ya. Capek-capeknya itu ya luar biasa lama berdiri kemudian makan sahur. Luar biasa jemaah. Ya, apalagi gratis. Nah, baik. Ini kita iktikaf tujuannya untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Maka hal-hal yang tidak begitu bermanfaat singkirkan nih. Kemudian bagi para laki-laki ya, baik yang jomblo atau mantan jomblo, kurang-kurang itu bicara tentang perempuan. Ya, jangan mau bicara poligami dulu. Ya, nah, mau bicara masalah mau nikah, nanti kau banyak berdoa. Ya, siapa tahu langsung kau kawin kembar, apakah caranya? Jelas kurangi dulu yang tidak begitu bermanfaat. Iya, bagi Pak Balu, pebisnis segala macam, jangan kau bawa bisnismu di sini. Maksudnya jangan itu dibicarakan. Berapa omsetmu? Ada menumu? Jangan itu dibicarakan. Ya, nah, fokus saja untuk melakukan ibadah. Yang mau baca Al-Quran silahkan, tidak ada batasan. Yang mau berzikir silahkan, tidak ada batasan. Ya, nah. Kemudian waktu itikaf, ya, kalau semua riwayat yang datang dari Nabi, istri Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi hanya melakukan itikaf di 10 akhir Ramadan. Ya, itu semua riwayat yang datang dari beliau. Nabi hanya melakukan itikaf di 10 akhir, ya, di 10 akhir Ramadan. Nah, tidak ada di awal ataupun di pertengahan ataupun di bulan-bulan yang lain, kecuali kalau ada yang bernazar. Bernazar itu semacam janji. Ya, kalau jadi menikah sebelum Ramadan, saya bernazar mau iktikaf mulai malam ke-15. Jadi 5 malam memang dia. Nah, itu wajib bagi dia itu. Sudah wajib bagi dia, tidak lagi sunat. Ya. Nah, iya. Beda dengan kita yang memang tidak ada nazar, hukumnya tetap sunnah muakkadah. Iya. Kemudian bagi yang tidak bisa full iktikaf dengan alasan syar'i dimaklumi. Misalnya orang yang masih bekerja, ya, baik itu ASN, TNI, Polri, Satpol PP, ya, pegawai negeri, pegawai swasta yang masih kerja di siang hari, iya, maka itu uzur bagi mereka. Cukup di malam saja. Nah, apalagi yang punya kesibukan ekstra, iya, yang itu dibenarkan oleh syariat, itu uzur bagi dia. Nah, yang jadi masalah, ya, yang asalnya dia pengangguran, ya, sudah itu jomblo lagi, ya, tidak iktikaf lagi, ya. Nah, malah nanti datang pas mau pulang sahur. Saya tidak masalah sih sebenarnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah sih. Cuma ada di hati kok yang lain. Siapa itu? Ya. Nah, pakai action lagi. Nah, urut-urut betisnya. Nah, ditahu ji. Ya. Nah, sabar ya. Kemudian batasan minimal dan maksimal untuk beriktikaf ini tidak ada ya. Berapa saja yang dari waktu kita ingin iktikaf. Nah, tapi kalau kita ingin betul-betul memaksimalkan diri kita di akhir Ramadan, ya kita maksimalkan. Iya, semua urusan yang harusnya dikerjakan di sebulan akhir Ramadan dikasih maju. Ini masih ada waktu, malam ke-15, 16, 17, 18 sampai malam ke-20. Semua yang mau dikerjakan di rumah. Ya. Nah, pasti banyak mau dikerjakan di rumah. Tuh, yang mau macet rumahnya, yang mau pokoknya sebelum
sebelum ini masuk 10 akhir, kasih selesaikan semua dulu. Ya. Iya, istri yang minta jatah THR sekian, pokoknya kasih memi. Nih, 10 akhir Ramadan jangan ganggu Kak. Sebab Nabi kalau sudah 10 akhir Ramadan, nak kasih kencang kain sarungnya. Iya, maksudnya tidak berhubungan dengan istrinya. Iya. Nah, tidak berhubungan lagi dengan istrinya. Padahal istrinya beliau berapa? Iya, banyak. Iya, memang fokus untuk ibadah. Iya, dan ini juga pembatal itikaf. Iya. Ada yang niat itikaf. Ya, tiba-tiba ada WA-nya istrinya, ini bahaya juga. Ya, bawa WA-nya istrinya. Sayang, sudah pulang, sambaki, batal itikafnya. Jadi ke sini dia harus niat lagi untuk itikaf. Ya. Nah, makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan dengan istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Ya. Nah, kalau kita keluar dari masjid untuk menunaikan hajat, makan, minum, atau BAB, BAK, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau keluar, ya, karena mungkin sama istri, batal langsung itikafnya. Nah, tapi di sini kurang sebab kenapa? Untuk makan dan minum, insya Allah disiapkan. Ya, BAB, BAK, insya Allah ada di tempat untuk BAB, BAK. Nah, kecuali tadi bagi yang memang masih kerja, ya tidak ada masalah. Begitu selesai sholat subuh, iya, atau jam berapa, jam 6, jam 7, dia langsung pergi bekerja. Nah, termasuk hal yang ditunda ketika itikaf itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sunat. Ya, seperti menjenguk orang sakit, ya, dan yang semisal dengan itu. Ini bisa dipending. Iya, bisa dipending sebab Nabi tidak melakukan hal tersebut di saat beliau sedang iktikaf. Kecuali yang sifatnya urgen. Ya, misalnya ada dari kalangan keluarga kita, ya, atau orang yang di bawah tanggung jawab kita yang sakit keras atau mungkin meninggal. Ya, maka orang yang beriktikaf ini dia boleh batalkan iktikafnya, mengurus dulu semua itu. Ya, nah, mengurus semua itu. Baik, sudah 8:30. Iya, ini bagian pertama. Saya ringkas tentang iktikaf. Adapun yang berikutnya tentang kapan waktu dimulainya iktikaf dan seterusnya, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.